Shalom jemaat yang terkasih, kembali lagi dalam renungan tekad temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, inilah setiap kami anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh membutuhkan tuntunan tangan kasih-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Berbicaralah dengan jelas kepada setiap kami, tuntun kami ketika kami akan membaca, mendengarkan, merenungkan kebenaran firman-Mu, dan mampukan kami juga untuk boleh menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab hari ini dari 1 Timotius 1 ayatnya yang ke-15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Saudara-saudara, mengakui dosa atau kejahatan diri di masa lalu tidaklah mudah. Tidak semua orang berani melakukannya. Hanya orang-orang yang telah selesai dengan dirinya yang dengan tanpa ragu dapat mengakuinya di depan orang lain. Timotius adalah anak rohani Paulus yang melayani jemaat di Efesus. Tantangan besar Timotius dalam pelayanannya di Efesus adalah adanya orang-orang yang mengajarkan ajaran sesat, Injil yang menyimpang, dan memakai hukum Taurat dengan cara yang salah, sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tidak ada habisnya, yang menimbulkan banyak persoalan. Paulus menegaskan kepada Timotius bahwa tugas utama seorang pelayan Kristus dan juga setiap orang percaya adalah memelihara kemurnian Injil. Sebaliknya, jika sebuah ajaran membuat orang menjadi sombong, bingung, atau menjauh dari Kristus, maka itu bukan Injil. Paulus sendiri menyaksikan bagaimana ia telah disentuh oleh Injil Kristus itu. Ia berkata dengan jujur bahwa dahulu ia penghujat, penganiaya, dan orang yang ganas. Tetapi kasih karunia Kristus mengubah total hidupnya. Ia bukan hanya diampuni, tetapi dijadikan teladan bahwa tidak ada orang yang terlalu rusak untuk diselamatkan. Rasul Paulus tidak lagi ragu mengakui dosanya di masa lalu di hadapan jemaat. Sebab ia telah mengalami sendiri kuasa Injil yang mengubah dan menyelamatkan hidupnya. Perjumpaan Paulus dengan Kristus mengingatkan kita, apakah sungguh kuasa Injil telah mengubah hidup kita? Di tengah dunia yang penuh dengan berbagai ajaran di layar kita setiap hari, dengan berbagai motivasi, teori, dan ajaran-ajaran yang terdengar menarik, kita perlu kembali kepada pusatnya, yaitu Injil yang murni, Injil Yesus Kristus yang mengampuni, memulihkan, dan mengubah hidup. Kita tidak dipanggil menjadi orang yang hanya taat agama, tetapi menjadi manusia baru di dalam Kristus yang hidup oleh kasih karunia. Saudara-saudara, biarlah hidup kita menjadi bukti bahwa kasih Kristus sanggup mengubah arah hidup siapapun yang percaya kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kami adalah orang-orang yang Engkau kasihi dan Engkau selamatkan. Biarlah kami boleh menyaksikan ini juga kepada setiap orang yang ada di sekitar kami. Bagaimana Engkau menjamah kami, menyelamatkan kami, mengubahkan hidup kami. Dan tolong kami ya Tuhan, supaya kami boleh sungguh-sungguh mensyukuri anugerah keselamatan Tuhan dan menyatakan rasa syukur kami dengan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami serahkan diri kami di dalam segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan juga yang akan menolong menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat melakukan kebenaran firman Tuhan yang dahsyat. Tuhan menyertai setiap kita. Dan bagi saudara-saudara yang butuh dukungan doa di dalam setiap pergumulan yang saat ini sedang saudara hadapi, saudara bisa menuliskan di link pokok doa yang tertera di dalam tayangan ini ataupun di dalam description dari tayangan ini. Kami akan mendoakan setiap pokok-pokok doa yang ada. Tuhan memberkati.